Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menyambut dengan gembira kehadiran Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah 10, yaitu surah Yunus ayat 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mari kita lihat apa saja pelajaran yang dapat kita ambil atas peristiwa pengutusan Nabi Muhammad SAW yang kaitannya dengan turunnya wahyu. Yang pertama, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan tentang urgensi membaca, pentingnya membaca. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk membaca. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'ahal malak faqala iqra. Qala ma ana biqari. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ. Bahwa suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintah membaca. Lalu Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril memegang dan merangkul Nabi Muhammad SAW dengan sangat kuat, kemudian melepaskan dan memerintah kembali, bacalah. Lalu Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca, wahai Jibril. Setelah 3 kali Nabi diperintah demikian, barulah beliau berucap, apa yang harus aku baca? Lalu Jibril menyampaikan, yaitu 5 pertama dari firman Allah surah Al-Alaq. Apa makna pesan pertama perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam wahyunya, yaitu Iqra? Sebagai jawabannya, kita menyadari bahwa membaca adalah tangga pertama dalam menuju kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam Sirah Nabawi menjelaskan, perintah pertama itu tidak menyebut objek bacaan, tapi apa? Tujuan dan motivasi membaca, yaitu Bismi Rabbik. Artinya apa? Dengan demikian, wahyu pertama dari perintah pertama itu menuntut untuk membaca apa saja. Bahkan yang buruk pun boleh dibaca selama motivasinya adalah Bismi Rabbik. Kemudian yang kedua, wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan tentang urgensi berdakwah, pentingnya berdakwah. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh sahabat Nabi, yaitu Jabir bin Abdullah, bahwa suatu ketika Nabi sedang berjalan, Nabi mendengar suara dari atas. Lalu kemudian Nabi mengarahkan kepalanya ke langit. Tatkala Nabi melihat malaikat Jibril yang dulu datang kepada Nabi saat di Gua Hiro sedang duduk di atas sebuah kursi di antara langit dan bumi. Sehingga apa yang terjadi? Nabi langsung tersungkur ke bawah tanah.
dan ia bersegera kembali kepada pangkuan Khadijah sambil mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah." Maka turunlah surah dalam Al-Quran, yaitu surah 74, yakni surah Al-Muddatsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Apa makna yang dapat kita ambil dari turunnya wahyu kedua ini? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperintah untuk menyampaikan peringatan kepada siapa saja. Tidak menyebut objek yang diberi peringatan. Artinya apa? Bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Islam saja. Bahkan untuk seluruh alam semesta ini. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa modal utama dalam melaksanakan dakwah itu adalah kemantapan hati tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperintah untuk berpakaian yang bersih ketika berdakwah. Artinya apa? Itu semua dapat mewujudkan sebagai simbol untuk meninggalkan dosa. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW diperintah untuk berdakwah tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW diperintah untuk berdakwah dengan sabar. Kenapa? Karena beliau akan mendapat banyak sekali tantangan dan rintangan, sehingga beliau perlu berbekal dengan kesabaran dan ketabahan. Sebagai kesimpulan, peringatan hari pengutusan Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah momentum untuk kembali mendalami ajaran-ajaran Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan kemantapan dalam keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.